saya saat ini Komdis sedang mempertaruhkan kewibawaannya, sedang mempertaruhkan integritasnya, karena Komdis secara hakikat dia dipilih oleh Kongres dan dia adalah badan yudisial. Jadi Komdis harusnya mengambil keputusan dengan seksama, dengan cekatan, dengan teliti, dan tanpa pengaruh pihak lain manapun. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Masih tentang isu sepak bola nasional yang lagi panas-panasnya. Panas karena menanggapinya dengan emosional, dengan fanatisme yang sempit, sehingga objektivitas dan kejernihan tidak bisa terambil. Tapi nggak apa-apa. Jadi memang suatu situasi kadang sulit dimengerti oleh salah satu pihak yang berdiri di satu titik tertentu. Saya hanya mau jelaskan, betul bahwa Komdis sudah mengambil keputusan bahwa PSIS tidak atau dianggap tidak melanggar regulasi, sementara kesalahan ada pada perangkat pertandingan. Menurut saya, suka atau tidak suka, keputusan sudah dibuat, tapi ini sesuatu yang debatable atau keputusan yang bisa menimbulkan pertanyaan atau yang menimbulkan keraguan dan wilayah abu-abu dengan keputusan itu. Nah, yang mau saya jelaskan pada kesempatan ini, kenapa saya menganggap ada pelanggaran regulasi Liga 1 terkait pergantian pemain oleh kubu PSIS, karena yang pertama saya mau bicara tentang rekaman pertandingan. Dari rekaman pertandingan Persija PSIS yang namanya pergantian pemain, dua pemain sekaligus itu prosedurnya dua pemain yang akan menggantikan sudah bersiap di samping wasit cadangan. Dua-duanya sudah bersiap. Nah, contoh, pada waktu pergantian Persija dua pemain sekaligus, Rico Simanjuntak ditarik keluar bersama Osvaldo Hai, itu Maman Abdurrahman dan Dwiki Arya Purnomo sudah bersiap di pinggir lapangan. Itu adalah pergantian yang dua pemain sekaligus. Sebaliknya, dalam rekaman pertandingan itu, waktu PSIS melakukan pergantian pemain, menit 63, Septian David Maulana ditarik keluar, lalu masuk Rian Ardiansyah, itu yang ada di samping wasit cadangan cuma Rian Ardiansyah. Langsung masuk, salaman dengan Septian David Maulana, lalu pertandingan play on, bola dimainkan. Disitulah yang paham sepak bola, law of the game berjalan. Pada saat pertandingan dihentikan, pergantian pemain, yang terjadi adalah peraturan pertandingan regulasi Liga 1 tentang pergantian pemain. Begitu pemain pengganti masuk yang namanya Rian Ardiansyah, yang terjadi law of the game, laws of the game. Bola sudah dimainkan play on. Dan pada saat pergantian itu, tidak seperti yang Maman Abdurrahman dan Dwiki Arya Purnomo sudah bersiap kedua pemain di samping wasit cadangan, yang waktu menit 63 itu hanya Rian Ardiansyah yang berdiri di samping wasit cadangan. Baru kemudian menit 64 sekian detik yang dalam administrasi laporan pertandingan ditulis menit 65, itu berdiri Jonathan Kantilana. Dia masuk menggantikan Reza Irfana. Makanya simak lagi rekaman pertandingan itu, yang sayangnya dalam keputusan Komdis tidak disertakan. Dasar keputusan Komdis tidak ada tuh video rekaman itu. Jadi waktu Komdis memutuskan, Komdis tidak melihat video rekaman itu atau proses fakta lapangan terjadinya pergantian pemain itu. Satu hal lagi yang mau saya jelaskan kenapa saya menganggap adanya pelanggaran regulasi pergantian pemain di kubu PSIS adalah laporan pertandingan atau match summary yang dibuat oleh match komisioner tentunya sesudah pertandingan. Jadi dalam match summary atau laporan pertandingan yang dibuat oleh Matchcom sesudah pertandingan, itu tercatat pergantian pemain Persija jika dua pemain sekaligus pergantiannya,
Maka dalam laporan pertandingan itu, dalam match summary itu, contoh, Osvaldo Hai dan Rico Simanjuntak ditarik pada menit ke-86, ditarik keluar. Tercatat menit 86, dua-duanya. Lalu pemain pengganti yang masuk, Maman Abdurrahman dan Dwiki Arya Purnomo juga tercatat menit 86 masuk lapangan. Tetapi tambahannya, di belakang menit 86 itu ada dalam tanda kurung angka 2. Baik yang pemain keluar maupun pemain yang masuk. Jadi ada tambahannya. Begitulah pencatatan laporan pertandingan dalam konteks pergantian pemain yang 2 pemain sekaligus. Jadi di belakang menit pemain yang tergantikan, contohnya tadi Osvaldo Hai dan Rico Simanjuntak keluar menit 86, ada tanda kurung lalu angka 2, yang artinya ini adalah pergantian 2 pemain sekaligus. Begitu juga di belakang Maman Abdurrahman ada menit 86, juga Dwiki Arya Purnomo menit 86 dan ada dalam tanda kurung angka 2. Begitulah pencatatan laporan pertandingan dalam konteks pergantian pemain yang artinya itu adalah 2 kali pergantian pemain sekaligus. Ada dalam tanda kurung, ada angka 2-nya. Nah, sebaliknya dalam laporan pertandingan match summary pergantian pemain PSIS itu semuanya single. Pergantian single, tidak ada yang tercatat sebagai pergantian 2 pemain sekaligus. Contoh menit 63 itu Septian David Maulana keluar 63, yang masuk Rian Ardiansyah ditulis 63 juga. Tapi tidak ada tanda kurung angka 2 di belakang Rian Ardiansyah maupun Septian David Maulana. Begitu juga di Jonathan Kantilana yang masuk menit 65 menggantikan Reza Irfana. Tidak ada dalam kurung angka 2 yang menunjukkan bahwa itu adalah pergantian 2 pemain sekaligus. Itulah match summary, laporan pertandingan yang dibuat oleh Matchcom seusai pertandingan. Nah, fakta itulah yang membuat saya melihat bahwa ada pelanggaran regulasi pergantian pemain. Jadi fakta lapangan lewat video rekaman pertandingan. Yang kedua adalah match summary atau laporan pertandingan. Nah, keputusan Komdis dibuat fine, oke. Tapi bahwa keputusan Komdis itu bisa debatable, apakah itu sebuah kebenaran mutlak? Belum tentu. Karena ini bisa debatable, apakah keputusan Komdis itu benar-benar dalam konteks penegakan disiplin dan regulasi? Ini kan menurut saya menimbulkan pertanyaan baru. Katakanlah dikaitkan dengan bagaimana Komdis membaca match summary itu. Bagaimana Komdis membaca laporan pertandingan itu. Sehingga yang terjadi dalam keputusannya adalah tidak ada pelanggaran regulasi oleh PSIS Semarang. Yang ada adalah kesalahan komunikasi yang kurang baik di perangkat pertandingan. Nah, pernyataan itu, keputusan itu betul. Itu adalah fine keputusan dari Komdis. Saya juga tidak dalam konteks ingin mengubah atau apa. Tapi sebagai insan bola yang ingin berpikir jernih tentang kompetisi, tentang Liga 1, saya merasa ada pertanyaan yang tidak terjawab dengan keputusan itu. Yang artinya keputusan itu bisa debatable, bisa dipertanyakan. Yang saya tangkap dari keputusan Komdis itu, sebetulnya Komdis sedang mempertaruhkan kewibawaannya. Menurut saya saat ini Komdis sedang mempertaruhkan kewibawaannya, sedang mempertaruhkan integritasnya. Karena Komdis secara hakikat dia dipilih oleh Kongres dan dia adalah badan yudisial. Jadi Komdis harusnya mengambil keputusan dengan seksama, dengan cekatan, dengan teliti dan tanpa pengaruh pihak lain manapun. Karena dia dipilih Kongres dan dia badan yudisial. Artinya penegakan hukum, penegakan regulasi dan penegakan disiplin harus terasa daripada keputusan Komdis. Jadi itulah yang mau saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Cek video rekaman pertandingan, proses pergantian pemain, dan juga cek match summary atau laporan pertandingan. Itulah yang membuat saya menganggap bahwa
adanya pelanggaran regulasi tentang pergantian pemain di kubu PSIS. Tapi keputusan sudah dibuat oleh Komdis, jadi fine-fine saja. Dan kita lihat, saya menganggap Komdis sedang mempertaruhkan reputasinya, sedang mempertaruhkan integritasnya. Nah, saya akan bahas Komdis di konten berikutnya karena ada keputusan-keputusan yang 3 poin itu yang menurut saya sangat menarik untuk dielaborasi. Makanya saya bilang, ini bukan sekedar soal klub A, soal klub B, bukan soal Persija, bukan soal PSIS, apalagi buat saya. Ini soal sepak bola nasional. Bagaimana kita cinta membangun sepak bola, maka kita objektiflah terhadap apa yang terjadi, terhadap regulasi. Jangan yang salah dicari pembenarannya, jangan yang salah lalu merasa benar. Maka penegakan regulasi, penegakan disiplinnya harus benar-benar ditegakkan. Itulah sebabnya pada ujungnya saya akan mengatakan bahwa saat ini Komdis sedang mempertaruhkan reputasi dan integritasnya dengan keputusan itu. Sekali lagi, rupanya sebagai penutup, saya menganggap bahwa sepak bola kita masih senang dalam ruang lingkup polusi, bukan solusi. Yang artinya saya menganggap bahwa boleh suka atau tidak suka, tapi sepak bola kita sedang sakit. Bukan karena COVID, tapi karena stupid. Tetap digocek, Bung Toel.